warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alparisa Tia Putri dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Energi Terbarukan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari proses alam yang sifatnya berkelanjutan atau sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus yang tersedia di alam seperti energi surya, energi angin, energi air, panas bumi, dan lain-lain. Energi terbarukan semakin menjadi pilihan utama di berbagai negara karena manfaatnya yang besar dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Selain ramah lingkungan, energi terbarukan juga memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan ketahanan energi, dan mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, banyak negara mulai beralih ke energi terbarukan sebagai solusi untuk menghadapi krisis energi global dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jenis-jenis energi terbarukan dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah energi surya. Energi matahari adalah energi yang berasal dari radiasi sinar matahari dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti menghasilkan listrik, panas, dan fotosintesis pada tumbuhan. Sebagai salah satu bentuk energi terbarukan, energi matahari tidak akan habis selama matahari masih bersinar. Energi ini dapat digunakan secara langsung seperti mengeringkan pakaian atau menghangatkan ruangan maupun secara tidak langsung melalui teknologi seperti panel surya dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Cara pemanfaatan energi matahari. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan panel surya atau fotovoltaik yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Dapat digunakan untuk rumah tangga, industri, dan jaringan listrik nasional. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya atau termal. Menggunakan cermin atau lensa untuk mengumpulkan dan memusatkan panas matahari. Digunakan untuk memanaskan air, menggerakkan turbin uap, dan menghasilkan listrik. Yang ketiga, pemanasan dan pendinginan. Pemanasan air tenaga surya digunakan untuk rumah tangga dan kolam renang. Pendingin tenaga surya digunakan untuk menyimpan makanan dan obat-obatan di daerah terpencil. Selanjutnya ada energi air, atau dikenal sebagai energi hidro. Energi yang diperoleh dari pergerakan air baik dalam bentuk arus sungai, air terjun maupun gelombang laut. Energi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Sebagai salah satu sumber energi terbarukan, energi air bersifat berkelanjutan selama siklus hidrologis atau siklus air terus berlangsung. Hal ini menjadikan sebagai sumber energi yang andal dan ramah lingkungan. Jenis pemanfaatan energi air. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA menggunakan bendungan besar untuk menampung air dan mengatur alirannya agar dapat menghasilkan listrik secara optimal. Contoh di Indonesia adalah PLTA Cirata atau Jawa Barat, PLTA Jatiluhur, PLTA Saguling. Dan yang kedua, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH menggunakan aliran air kecil di sungai atau irigasi untuk menghasilkan listrik bagi daerah terpencil, cocok untuk wilayah yang tidak memiliki jaringan listrik besar. Yang ketiga, pengairan dan irigasi. Air digunakan untuk mengairi lahan pertanian dan meningkatkan produksi pangan. Pompa air tenaga hidro digunakan di daerah pertanian untuk irigasi. Energi panas bumi merupakan suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi yang berasal dari peluruhan radioaktif di pusat bumi. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik dan keperluan pemanasan. Sebagai salah satu bentuk energi terbarukan, panas bumi memiliki potensi besar karena energi ini terus diproduksi secara alami oleh bumi. Energi ini tidak bergantung pada cuaca atau musim sehingga lebih stabil dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya, seperti energi matahari dan angin. Pemanfaatan energi panas bumi. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP menghasilkan listrik dalam skala besar untuk jaringan listrik nasional. Contoh di Indonesia, PLTP Kamojang di Jawa Barat, PLTP Dieng di Jawa Tengah, PLTP Wayang Windu di Jawa Barat, dan PLTP Sarula di Sumatera Utara.
2. Pemanasan langsung. Digunakan untuk memanaskan rumah, gedung, dan kolam air panas di daerah yang memiliki sumber panas bumi dangkal. Contoh di Islandia dan Jepang, energi panas bumi digunakan untuk sistem pemanasan kota atau district heating. Selanjutnya, energi biomasa. Energi yang dihasilkan dari bahan organik seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Energi ini bisa digunakan dalam bentuk biofuel atau secara langsung. Energi biomasa merupakan salah satu energi terbarukan yang ramah lingkungan. Biomasa dapat digunakan untuk menghasilkan energi melalui berbagai cara, seperti pembakaran langsung, fermentasi, atau konversi menjadi bahan bakar cair atau gas. Salah satu contoh pemanfaatan biomasa adalah sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik atau panas. Pemanfaatan energi biomasa yang umum adalah yang pertama, pembakaran langsung. Biomasa dapat dibakar langsung untuk menghasilkan panas atau listrik, contohnya kayu sekam padi atau limbah pertanian lainnya dapat dibakar di pembangkit listrik atau industri untuk menghasilkan energi termal yang kemudian digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap menggerakkan turbin listrik. Yang kedua, bahan bakar cair atau biofuel. Biomasa dapat diubah menjadi bahan bakar cair seperti bioetanol dan biodiesel. Bioetanol biasanya dihasilkan dari fermentasi tanaman yang kaya karbohidrat seperti jagung atau tebu. Biodiesel dihasilkan dari minyak nabati atau lemak hewan melalui proses transferifikasi. Biofuel ini dapat digunakan untuk menggantikan bensin atau solar di sektor transportasi. Dan yang terakhir adalah energi gelombang laut. Energi gelombang laut adalah bentuk energi terbarukan yang berasal dari pergerakan gelombang di laut. Gelombang laut terjadi akibat angin yang tertiup di atas permukaan laut yang menghasilkan gerakan naik turun pada air laut. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau energi mekanik dengan menggunakan teknologi khusus yang dirancang untuk menangkap dan mengubah energi gerakan gelombang menjadi energi yang dapat digunakan. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau wave energy power plants. Salah satu aplikasi utama energi gelombang laut adalah untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik yang dirancang untuk menangkap energi dari gerakan gelombang laut. Yang kedua, onggokan air terbarik atau oscillating water column atau OWC. Teknologi OWC menggunakan prinsip perbedaan tekanan yang terjadi akibat naik turunnya gelombang laut untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga, kincir gelombang atau penggerak pipa atau attenuator. Alat ini terdiri dari beberapa segmen terapung yang terhubung dan bergerak seiring dengan pergerakan gelombang laut. Kesimpulannya yaitu, sumber energi ini merupakan solusi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi dunia tanpa merusak lingkungan. Energi terbarukan seperti matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi menawarkan alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang terbatas dan mencemari. Penggunaannya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan energi, serta menciptakan peluang ekonomi baru. Namun tantangan seperti biaya awal yang tinggi, ketergantungan pada kondisi alam, dan kebutuhan teknologi canggih harus diatasi agar energi terbarukan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan inovasi dan kebijakan yang tepat, energi terbarukan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.